Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya mahasiswa PJJ PHI kelas A21 semester 7 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktek atau juga tata cara melaksanakan sholat jamaah qashar. Sholat jamaah qashar ini merupakan sholat yang diperbolehkan untuk musafir diantaranya. Qashar khususnya itu diperbolehkan untuk musafir. Dalam kitab takrib itu dijelaskan wa yajuzu lil musafir qasru sholati rubaiyah bi khamsi syara'id. Boleh mengqashar sholat bagi musafir yang sholatnya itu 4 rakaat dengan 5 syarat. Syarat yang pertama ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah, di mana perjalanannya bukan untuk maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farasakhan. Kemudian jaraknya itu perjalanannya kurang lebih atau minimal, bukan kurang lebih, minimal 16 parsakh. 16 parsakh ini ada yang mengatakan bahwa kira-kira 81 km ya, dari mulai berangkat sampai tujuan itu 81 km itu minimal. Kemudian yang ketiga wa yakuna muaddiyan is-sholati rubaiyah. Kemudian sholat yang diqashar itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, karena nanti akan menjadi 2 rakaat. Ketika diqashar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa ayyan wiyal qasru ma'al ihram. Kemudian niat mengqasharnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Jadi ketika niat sholat itu juga niat mengqashar. Kemudian yang kelima tidak bermakmum kepada orang yang mukim ya, oleh yatama mukim, jadi tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau kita di perjalanan itu makmum kepada orang yang penduduk setempat itu, yang mukim. Jadi kalaupun nanti berjamaah, maka kita bermakmum kepada orang yang dalam perjalanan lagi ya, karena yang mukim tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat, termasuk menjama. Nah, gitu. Nah, adapun dasar dari mengqashar sholat ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah berfirman, apabila kamu pergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholat. Jadi ini adalah sebuah keringanan atau bahasanya rukhsah ya. Bahkan dulu sempat ada sahabat yang bertanya, jadi kan
mungkin bahasa kitanya bukankah tidak mengkosor pun bisa gitu kan. Kemudian mempertanyakan terkait mengkosor ini kan bisa gitu kan, nggak dikosor juga bisa. 2 rakaat 4 rakaat dengan 2 rakaat itu kadang kan beda sedikit kan. Yang rajin sholatnya mungkin lah nggak masalah 4 rakaat. Kemudian pada waktu itu ada yang bertanya gitu kan kepada Sayyidina Umar gitu kan, bukankah orang-orang aman, jadi artinya ini kita bisa kok nggak mengkosor itu. Kemudian Umar menjawab, saya juga heran dengan apa yang kau herankan gitu kan. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, kata Umar, Sayyidina Umar pernah bertanya pada Rasulullah tentang hal ini gitu kan, tentang kan nggak dikosor juga bisa gitu kan ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Jadi ini keringanan dari Allah, maka terimalah gitu kan. Allah ini maha pemurah, maka terimalah kemurahan Allah ini gitu. Jadi dari hadis itu menunjukkan bahwa mengkosor sholat bukan hanya khusus ketika ada rasa takut saja gitu ya. Jadi memang ketika di perjalanan gitu kan ya, walaupun mungkin tidak khawatir apapun, bisa kok nggak mengkosor, tapi itulah sedekahnya Allah gitu. Jadi pakai, silahkan, ini rukhsah ya. Ya, kemudian bagaimana tata cara mengkosor sholat ini, menjamak mengkosor sholat ini. Kemudian di sini usollinya saja atau niatnya saja, kita niat mengkosor sholat. Nah, kalau mau kita satukan dengan jamak gitu kan, maka sekaligus niat menjamak. Contohnya yang bisa dikosor itu kan zuhur dan asar, sekaligus dua-duanya juga bisa dijamak ya. Kalau kita sholat zuhur asar dijamak plus dikosor gitu kan, maka umpama jamak takdim ya, jamak takdim, maka tinggal usollinya saja atau niatnya saja. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat fardu zuhur ya, 2 rakaat dijama dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala gitu. Jadi pelaksanaan sholatnya sama ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, bacaan-bacaannya sama dengan sholat, dengan rakaat-rakaat biasa gitu kan ya. Tata caranya sama dengan seperti sholat 2 rakaat pada umumnya gitu kan. Kemudian jangan lupa karena ini dijamak ya, karena dijamak nanti setelah selesai sholat pertama itu langsung berdiri untuk setelah salam, itu langsung berdiri untuk apa? Untuk melanjutkan sholat yang kedua ya. Langsung takbiratul ihram ya. Nah, jadi niat sholat ya, untuk jamak dan qashar gitu. Selanjutnya terkait sholat jamak. Sholat jamak itu bisa dilaksanakan tidak hanya di waktu safar, hanya di waktu bepergian, tapi juga bisa dilakukan di waktu
hujan, seperti dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat di Madinah sebanyak 7 atau 8 rakaat. Ya, kemudian zuhur, yaitu zuhur dan asar, serta maghrib dan isya. Kemudian Muslim menambahkan, beliau melakukan itu bukan karena takut dan tidak sedang dalam safar. Dalam riwayat Bukhari itu disebutkan bahwa Ayub, salah seorang periwayat hadis, itu berkata, barangkali hal itu dilakukan ketika hujan di malam hari, mungkin saja, katanya. Nah, jadi ini riwayat yang menjadi dasar bahwa ketika hujan pun bisa kita melakukan sholat jamak, ya. Tapi ada syaratnya, menjamak itu ada syaratnya ketika hujan itu. Nah, ini yaitu yang pertama, dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat yang jauh, ya, menurut kebiasaan. Jadi dilakukan secara berjamaah di masjid, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjamaknya di waktu kedua. Jadi sholat jamak ketika hujan itu hanya jamak takdim, tidak jamak takhir, ya. Ya, jadi tidak boleh menjamaknya di waktu kedua, karena bisa jadi hujan akan berhenti sehingga menyebabkan pelaksanaan sholat bukan pada waktunya, tanpa uzur, gitu ya. Jadi itu mungkin, ya. Jadi hikmahnya sholat jamak qashar ini adalah kita mungkin diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ketika kita dalam perjalanan, ya, perjalanannya sendiri mungkin tidak terlalu berat, gitu kan, tetap diperbolehkan kita untuk mengambil keringanan tersebut sebagai kemurahan dari Allah, sebagai sedekah dari Allah. Nah, kita syukuri dengan boleh kita melakukan sholat jamak qashar, ya. Dan itu semua merupakan ibadah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.